Yo, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bemo, gue Fedrian, gue Faris. Kalau minggu lalu kita baru aja ngebahas Billy Milligan, kepribadiannya. Kepribadian ganda lebih gitu, malah 24 kepribadian dari Billy Milligan. Itu gokil, konspirasi yang bukan konspirasi. Itu adalah kasus yang menurut gue gila banget dan luar biasa juga gitu, dan salah satu kasus yang menurut gue sangat menarik dan ngebuat gue fresh lagi sih untuk mencari. Dan kali ini kita akan ngebahas dia apa? Mitos tentang sebuah pulau buruh ya. Hah? Emang apaan pulau buruh? Emang ada? Ada sedikit gitu, karena ini tidak ada editing ya. Ini ada taping tak ada editing, jadi jangan hati-hati loh. Gak tahu gue sama sekali, sumpah. Oke guys, seperti biasa kita akan bacain komentar di akhir, tapi sepertinya tidak akan kita bacakan karena ini kita tappingnya langsung bro. Untuk 3 minggu ke depan anjir. Apa yang mau dibaca ya? Ala-ala ya, pasti Adriansa thank you udah komen ya. Adriansa mau udah pasti. Thank you udah komen di gokil. Kalau kemarin bahas giveaway. Iya, kita akan ada giveaway. Giveaway-nya apa pertanyaan apa ya? Apa ya pertanyaannya? Undi aja lah, ntar di Lucky Wheels. Ada berapa sih? Di IG-nya kan Ada berapa sih? Ada apanya? Ininya. Barangnya 2. Ada 2 kaos ini ya, OTM ya? Iya. Gokil. Ada 2. Ini ada giveaway kaos OTM 2 buat kalian. Nanti kita pikirin di segmen ending, baru kita kasih tahu challenge-nya apa. Terkecuali Ardiansa tidak boleh ikutan. Yoi. Sorry Ardiansa, untuk kali ini Anda tidak boleh ikutan. Kasihan aja. Karena Anda sudah mendapatkan banyak Ardiansa. Sudah menang Anda. Nah guys, kita akan nggak ada bacain komen di segmen akhir gitu, tapi sedikit ngerimain Faris akan bahas alien apa sih? Tadi cuma alien doang. Rahasia ini. Alien Indonesia dah pokoknya. Alien Indonesia. Indonesia bro, kurang ini ya. Tapi sebelum masuk ke lu pasti di Jawa ya biasa. Salah besar. Bukan di Papua. Salah besar. Burung. Kan. Dentar. Udah entar. Tapi sebelum masuk ke lu ya, gue kemarin suka ini ngeliat di short kemarin, kayaknya gue sempet kirimin di grup dah, yang apa? Ini konspirasi yang Amerika mencoba memeras Soekarno, tau gak lu? Apa? Amerika mencoba memeras Soekarno. Memeras? Iya katanya. Tapi ini gue gak tahu ya, ini benar apa enggak ya. Gue lihat di short, gue share di grup tuh nggak salah shortnya. Jadi katanya Amerika saat itu waktu Soekarno memerintah gitu ya, dia tuh kayak pengen memeras atau kayak menahan dia dengan cara yang cara yang tidak etis gitu. Pokoknya kayak Soekarno di waktu lagi kemana gitu di salah satu negara, dikirimin perempuan-perempuan ini untuk melakukan hubungan gitu. Tapi katanya direkam. Direkam gitu. Nah habis itu diancam dah tuh katanya Soekarno sama Amerika, kalau nggak gue sebarin nih. Tapi jawabannya gini aja bro. Apa? Bagi dong sini gue katanya. Sini gue bantu sebarin deh, gue bantu sebarin ke TV gitu. Lumayan nih koleksi pribadi gue gini gitu. Kayak ditantangin balik gitu. Tapi akhirnya itu nggak pernah terjadi. Maksudnya rekaman itu tidak pernah ada gitu. Cuma menarik sih maksud gue. Tapi gue nggak tahu itu konspirasi benar atau tidak ya. Menarik. Nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Gue kadang lihat di short kan nyari konspirasi muncul aja gitu. Datanya TikTok. Kalian tahu tidak? Gitu. Dengan sound effectnya. Apa nih pulau apa nih? Oh iya. Pulau Hai Brasil. Jadi Hai Brasil. Brasil. Ya. Jadi antara tahun 1325 hingga 1872, beberapa penjelajah dan pelaut melaporkan telah menemukan sebuah pulau di sebelah barat Irlandia. Jadi pulau ini tuh tercatat dalam beberapa dokumen sejarah dan juga ditemukan pada peta-peta kuno. Namun setelah akhir abad ke-19 tidak ditemukan lagi pulau tersebut dalam peta. Yang ada hanya tertulis Brazil Rock gitu bro. Jadi seperti hilang aja lah gitu. Dan diganti gitu. Tapi jadi kan kayak cuma batu karang. Normal lah ya. Pulau kan maksudnya bisa tenggelam. Cuma apa yang spesial dari Brasil? Kalau Atlantis kan peradabannya maju bro. Nah ini juga beberapa tuh udah ada yang sempat menginjakan kaki di sana Riz. Dan beberapa mereka tuh kayak setelah menjelajah kan menulis gitu ya.
Nah, dibilangnya tuh kayak peradaban di sana tuh juga maju. Jalan-jalannya tuh katanya dari emas katanya sih. Gue juga bingung tuh. Keren banget. Pulaunya tuh kecil. Nggak ada luas pastinya sih. Gue tapi lihat di peta intinya setitik dari Pulau Irlandia. Kayak jadi kalau Pramuka gitu ya. Iya, cuma mungkin 2 kalinya sih. Oh, lebih gede. Iya, gitu. Terus jadi lokasinya nih ya. Jadi menurut beberapa dokumen sejarah, Hy-Brasil terletak di Samudra Atlantik, tepatnya di sebelah barat Irlandia. Peta-peta dan dokumen kuno yang dibuat selama tahun 1300-an hingga 1800-an oleh para penjelajah menggambarkan lokasi pulau tersebut dengan sangat detail. Kemunculan awal pulau ini tercatat dalam sebuah peta yang dibuat tahun 1325. Peta itu dibuat oleh seorang kartografer atau pembuat peta asal Genoa bernama Angelino Dulcert atau Angelino della Lorto. Tercatat pulau itu berlokasi sekitar 321 km dari tepi barat pantai Irlandia di sebelah Samudra Atlantik. Dulcert mengidentifikasi pulau tersebut sebagai Brasil. Gitu. Jadi ada garis apa? Ada jaraknya Bim, 321 kilo. Oke. Jadi memang benar-benar dijelajahi dan memang dicatat gitu. Jadi seharusnya itu beneran ada kan? Iyalah. Seharusnya. Tahun berapa katanya? 1325. Wah, anjing, jauh juga ya. Ya udah lama berarti emang. Hilangnya 1870-an. Oh, buset. Tapi udah modern. Udah modern. Iya, 800. Udah lumayan ya. Listrik udah ada. Udah ada. Udah kan listrik? Udah ada harusnya. Listrik tahun berapa? Lupa. Coba gue sambil cari listrik. Oke, lanjut. Jadi pulau tersebut kemudian juga muncul dalam Atlas Katalan tahun 1375 dengan nama yang hampir sama, Ilha de Brasil. Terus juga puluhan tahun kemudian, tepatnya 1436, pulau ini juga tercantum dalam peta Venetian yang dibuat oleh kartografer Andrea Bianco yang menyebutnya dengan nama Sola de Brasil. Gitu. Terus juga ada lagi. Pulau ini juga ada dalam peta yang dibuat tahun 1595 oleh Ortelius Map of Europe dan Eropa Mercator Map. Dan kemudian muncul lagi dalam beberapa peta dengan lokasi yang walaupun agak berbeda namun kurang lebih sama, yakni di dekat Irlandia. Namun pada akhir abad ke-19 pulau tersebut pun menghilang gitu. Jadi banyak yang percaya benang merah nama Brasil ini tuh karena beberapa orang setelah menginjakan kaki di pulau tersebut dan beneran ada dan dikasih tahu gitu namanya tuh ada Brasilnya gitu. Jadi kenapa banyak orang yang percaya pulau ini tuh ada, intinya gitu karena benang merah kesamaan nama Brasilnya tersebut gitu. Oke, menarik nih. Jadi terus dalam beberapa catatan dan dokumen tentang penemuan pulau ini, nyaris semuanya menggambarkan bagaimana majunya peradaban di pulau tersebut. Menurut catatan, pulau tersebut dipimpin oleh para imam yang memiliki pengetahuan mengenai alam semesta. Dan penduduknya memiliki kecerdasan tinggi dan telah menggunakan teknologi maju. Menara kota dan jalan-jalan dilapisi emas dan penduduknya kaya raya serta hidup makmur melebihi siapapun. Buset. Gitu. Jadi intinya katanya sih pulau tersebut kaya banget lah. Dan pada zaman tersebut tuh kan 1300-an ya. Teknologinya tuh katanya benar-benar belum ada lah di pulau tersebut. Katanya sih begitu. Gila sih, tapi bro. Kayak apa? Pulau emas ya? Jalan katanya dari emas. Itulah lebay sih. Tapi gue yakin mungkin banyak emas mudah ditemukan aja kayaknya di sana deh. Kayak waktu awal-awal ke Papua gunung emas yang sebutnya. Gunung emas, gunung apa? Freeport. Iya, Freeport kan gunung emas yang disebutnya waktu itu. Tapi gila juga sih tadi tuh di Irlandia. Iya. Cuma pulaunya sampai sekarang nggak ada di peta doang atau emang nggak ada, Fet? Hilang aja. Udah nggak ada. Jadi nggak ada di peta dan setelah lu menjelajah ke sana juga pulaunya menghilang. Gitu. Ada possibility kalau sana dia kayak air makin naik nggak sih? Ya iya, makanya tadi gue bilang pulau memang wajar kalau tenggelam, karena kan bawahnya juga bisa kehilangan fondasi juga terus tenggelam kan, terus bisa air naik juga, cuma kan itu pasti orang ada yang nyelam tadi ya. Spesialnya itu bro,
maju. Iya. Jadi majunya. makanya disamain sama kayak Atlantis. Maju tuh teknologinya gimana? maju. Oh. Ya nggak ada deskripsinya sih. Dia cuma bilang teknologinya intinya maju aja. Berkali-kali lipat dibanding tahun 1300-an. Tapi ini yang gue dapat lagi kan apa disebutnya Phantom Island juga bro. Phantom Island. Jadi Phantom maksudnya itu mitos orang Irlandia. Supernatural termasuk mitos juga katanya. Jadi ada setiap 7 tahun sekali kelihatannya. Iya itu ada tuh. Iya, katanya setiap 7 tahun ketutupan sekali. kabut anjir. Tahun sekali. Jadi ada kabutnya gitu ya nggak kelihatan. Jadi kayak Wonder Woman anjir. Apa dari situ kali. Mitos Apa Wonder ini? Woman. Fat apa kayak Saranjana gitu? Kalau Saranjana kan gaib. Tapi itu katanya gaib juga ya. Kalau Ya, dari itu segi mitosnya kayak mirip Saranjana sih. Kayak kota. Cuma kalau Saranjana kan masuknya harus lewat ini ya. Kayak pohon-pohon. Ada ya? Iya. Ada kan yang kemarin waktu itu kita nonton. Gitu kan. Dari pohon salah pohon. Tapi nggak tahu tuh selanya yang mana, Bet? Nggak tahu. Cuma penduduknya doang kan yang tahu. Penduduk sana. Anjay keren sih. Tapi Iya. berhasil. Hai Brasil. Tapi gokil sih menurut gue. Ini ada salah satu mitos yang ternyata nggak cuma di Indonesia. Kalau di sana mungkin tidak akan ramai. Kalau di sini udah jadi film lagi tuh, Bet. Hai Brazil. Ada kali filmnya kali ini mah. Di sana di Irlandia. Iya ada. Harusnya ada ya. Iya. Tapi cuma itu doang berarti, Bet ya? Dia ada penduduknya ada nggak? Gak ada deskripsinya sih. Intinya tuh cuma ada yang kayak statement nih ya. Jadi salah satu kisah paling terkenal dari penemuan pulau ini tuh berasal dari seorang kapten kapal asal Skotlandia bernama John Nisbet. Jadi Nisbet ini melakukan pelayaran bersama dengan para awak dari Prancis menuju Irlandia pada tahun 1674. Dan di dalam pelayaran tersebut, Nisbet dan awak kapal tiba-tiba dihadang oleh kabut yang sangat tebal dan tak lama kemudian kabut itu perlahan menghilang dan muncullah sebuah pulau di depan mereka. Gitu. Dan mereka menghabiskan intinya seharian penuh di pulau tersebut dan membawa pulang banyak kayak dikasih barang-barang gitulah intinya yang kayak mahal. Yang kalau gue baca sih kayak perak, emas kayak gitu-gitu. Nah, gak berapa lama mereka tuh pengen kesana lagi. Bawa armada tuh yang 2 kali lebih besar. Tapi intinya mereka tuh gak bisa menemukan pulau tersebut. Gitu. Jadi makanya ya memang banyak yang bilang ini juga mitos juga. Karena yang tadi lah kabut yang 7 tahun sekali itu ya. Iya. Gitu bro. Ya oke lah. Tapi ya salah satu pulau mistis yang belum tahu jadi apa eksplorasinya sejauh apa juga ya. Tapi orang-orang yang zaman dulu itu berarti kemana tuh ya? Misalkan let's say mereka salah gitu, itu sebenarnya bukan pulau Brasil. Kan di sekitar itu nggak ada pulau lagi. Iya makanya bingung juga sih. Tapi maksudnya itu Tapi nggak, juga kenapa bisa masuk dalam peta juga, Tis? itu nggak Iya, cuma maksudnya satu kalau- orang doang Kalau sih. let's say mereka salah gitu nyasar, yuk kemana gitu? Kan Pulaunya. di daerah situ kan kalau digambarin petanya ya cuma pulau situ satu, sisanya udah laut semua anjir. Yang paling dekat sama situ ya Inggris sama Iris. Cuma kan di situ pulaunya deket-deketan semua. Mereka pasti harusnya tahu kalau itu bagian dari UK. Iya sih benar sih. Tapi maksudnya tuh beberapa penjelajah katanya pernah berhasil ke sana. Iya, Apa memang maksudnya kayak jadinya bohong bareng apa gimana? Gue kan jadi bingung juga ya. bohong bareng anjing. Kan dia juga kayaknya nggak kenal banget, Fet, kayaknya. Dia mau jelajah aja anjir. Tapi menarik sih. Memang kayaknya di era bajak laut situ ya. Mereka banyak menemukan fakta-fakta menarik ya terhadap pulau-pulau kali ya. Kayak menarik ya kali ya. Kalau misalnya gue bisa time travel salah satu ini kayaknya gue mau coba interview orang-orang bajak laut deh, Fet. Oh. Pulau apa aja lu waktu itu gitu. Apa? Karena kan iya sih. lu nggak ya di laut peta juga belum ada peta secara utuh nggak sih? Mau kompas kali ya? Jadi lu nggak tahu gitu loh. Bentuknya kayak gimana, seluas apa. Tapi gimana caranya ada ini pulau terpencil, tapi ada kehidupan di situ gimana caranya? Ya orang pernah ke sana, Fet, tinggal. Perahu. Iya. Masih kejangkau lah. Itu kayak pulau kecil gitu. Terus tahu-tahu ada kehidupan di sana. Terus kayak mereka pun nggak tahu kalau ada kehidupan di luar gitu, terisolir. Ya ini berarti mereka memang udah dari ada di situ sebelum kita punya. Berarti nenek moyangnya di situ. Punya kapabilitas untuk mencatatkan sejarah. Jadi mereka nggak punya sejarah lagi. Kayak udah dari ini, Fet, apa?
nenek moyangnya yang masih belum bisa punya bahasa udah di situ berarti dia. Masih jadi turun apa? Temurun. Yang erectus Primitif itu ya. Itu ya. Anjir pas banget lagi kalau lu lagi ngomongin apa yang homo erectus gitu, erectus gitu. Gue tuh kemarin sempat sedikit berpikir terlintas di kepala gue kayak anjir, peradaban tuh udah sampai di tahap ini tuh melewati banyak banget gitu. Gue ngebayangin kalau kita dari nol gitu. Nol apa yang paling pintar apa sih? Kita homo erectus ya? Sapiens ya? Ya kita sapiens. Sapiens ya. Ya maksudnya ketika masih jadi sapiens yang masih berburu doang. Ya. Iya berburu doang gitu. Mungkin setahu gue nggak tahu sih ini kalau gue salah koreksi ya, kan lu yang ngebaca Sapiens lebih dalam ya. Gue sempat ngebaca atau ngelewat dari short ataupun TikTok atau apa. Jadi kayak dulu sebelum orang menggunakan komunikasi dengan baik gitu ya, maksudnya kan orang masih berburu, buru makan gitu. Pindah-pindah lah, nggak ada tempat yang pasti gitu. Jalan kemana tingginya pindah, jalan kemana pindah gitu. Tapi lu pernah kebayang gak sih kayak siapa pencetus yang tinggal sini aja di enak gitu. Terus buat kerumunan dikit gitu. Abis itu lu udah leadernya dah gitu. Abis itu ya udah nanti besok berarti nanti leadernya siapa lagi? Ntar deh kalau gue punya anak gitu. Jadi ada satu kerajaan timbul. Terus ada lagi mungkin yang kayak gitu lagi, kumpul di sini gitu. Tapi milihnya gimana? Voting aja, jadi demokrasi gitu. Maksud gue pasti awalnya dari kesalahan sih menurut gue. Itu jadi keren aja gitu. Gue sempat kebayang kayak anjir, iya juga ya. Kalau kita sekarang kayak udah structure banget gitu. Tapi kayak anjir siapa ya orang Tapi menurut gue prosesnya nggak kayak gitu sih. Nggak kayak mereka langsung kepikiran tinggal sini aja gitu. Nggak kepikiran kayak kita bikin kerajaan yuk, voting aja kayak nggak gitu. Kayak prosesnya pasti ada yang ngebunuh. Wah ini kita harus melakukan sesuatu nih terhadap pembunuhan ini, baru tercetus lah gitu. Kayak awalnya sih dari kayak gitu sih. Cuma ya gitu sih. Karena ini aja waktu aja sih. Iya betul. Gue coba kalau ngeliat gue narik dari nol banget sampai menjadi sebuah sekarang kayak ya udah gitu, udah berhasil. Tapi kayak prosesnya gue yakin tuh ribuan tahun dan lain sebagainya, kayak bisa gitu tiba-tiba jadi misalnya kayak kalau misalnya kita narik dari nol gitu, jadi apa? Firaun gitu, jadi kerajaan yang orang jadi budak dan lain sebagainya. Tapi kan itu pasti dari sekelompok orang kecil yang jalan dan tinggal di situ, pelan kecil, bla 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 gitu. Awalnya kan si ini siapa? Sumeria, Mesopotamia itu awalnya politik terbangun. Maksudnya apa? Secara struktur pemerintahan terbangun kan di situ. Itu sih Pak, gue kadang suka menarik di situ. Gue ya iseng aja kalau lagi bengong gitu ya, kayak anjir. Ini awal orang berburu terus kayak di titik mana kayak sini aja nih, ini lapang kosong nih kan ini jadi wilayah kita gitu. Karena kan gitu. Perubahan dari hunter jadi hunter gatherer, mungut terus jadi ini kan kita farmer. Makanya mereka harus settle di satu tempat karena mereka farm. Yang tadinya kan berburu kan mereka nyari makan dari hewannya habis ya udah ke tempat lain. Kalau itu mereka harus bertani jadi harus settle di satu tempat. Berarti semua tuh kepepet gitu ya, maksudnya perubahan aja sih, apa gaya hidup. Iya jadi kayak gue mikir gitu sih, kayak gue kadang suka mempertanyakan satu hal yang nggak penting aja sih. Maksud gue kayak anjir, dari yang tadi lu bilang ngeburu terus kayak dia momen tahu dari mana ketika apa dia makan buah bijinya ditanam terus numbuh. Itu kesalahan jatuh kayak gitu kan bener. Karena kan dia suka bawa misalkan nyabut apa ya, nasi atau padi dia bawa jatuh jalan, tapi pas besok kebalik belakang numbuh, ternyata bisa. Makanan juga setahu gue beberapa ada Bim, makanan yang kayak begitu. Teh setahu gue, seinget gue dari Cina ada. Jatuh ke air panas. Iya, daun teh. Terus jadi enak ya. Terus jadi pas diminum enak dah. jadi teh. Oh daun iya, kayak gitu. Luwak juga jadi kesalahan. Tapi lu tau nggak luwak? Tahu, tapi luwak kan dari tai luwak tuh. Luwak itu jadi gimana orang bisa salah minum? Bukan kesalahan sih. Dimakan sama luwak terus bukan kesalahan. Ngambil salah. Itu berarti kepepet bukan kesalahan. Tapi bukan kepepet, rasa ingin mencoba banget gitu. Jadi setahu gua ada yang salah nih. Enggak. Jadi di era Belanda dulu waktu kita dijajah, kita nanam kebun kopi kan. Tapi rakyat kita itu nggak boleh minum biji kopi atau nyobain kopi sekalipun. Dia cuma boleh dikerja aja, lu kerja gitu.
Sampai akhirnya di situ kan musuhnya kopi adalah luwak. Luwak tuh suka makan biji kopi. Iya. Ya, tapi ketika dia makan, ketika dia pup, keluarnya itu masih utuh ya. Masih utuh. Nah, ini orang-orang ini yang kayak misalnya luwak tuh kadang ngumpulin luwak pas ininya dibersihin, dikumpulin tuh. Dia diem-diem dari Belanda diseduh. Enak lah ternyata. Oh, ini rasa kopi gitu. Berarti bukan kesalahan sih, lebih tepatnya kayak lu merasa ingin tahu, lu pengen mencobai dengan ini bisa kepepet lah itu. Iya. Kepepet. Soalnya keluarnya dari kan. Iya. Terus udah pengen ngopi banget. Iya. udah pengen ngopi banget anjir. Cuma emang teh beneran dari itu jatuh. Teh itu jatuh. Gue pernah baca. Teh itu jatuh, intinya gitulah. Teh jatuh ke air panas, warnanya berubah. Terus pas diminum enak gitu. Tapi, ada beberapa makanan lagi kok yang kayak gitu. Ini pasti sih dari kesalahan. Gue ini menarik sih ya. Kita sedikit ya udah tema lu udah habis kan sudah. Cuma nanti terakhir teorinya doang sih. Yaudah, ada kaitannya dengan UFO. Teori dulu dah. Teori dulu. Biasalah. Bentar. Jadi katanya Hy-Brasil ini adalah sebuah pangkalan UFO. Jadi pada tahun 1980 seorang sersan Inggris bernama Jim Penniston, dan si Penniston ini tuh terkenal akan kisahnya karena suatu insiden UFO di hutan Rendlesham. Boleh tuh nanti coba kita cari ya. Apa? Kenapa hutannya? Nggak ada. Dia terkenalnya gara-gara insiden UFO di hutan Rendlesham. Keren. Jadi dia katanya lumayan terkenal nih di kalangan UFO-UFOis karena pernah mengalami insiden. Dan juga menurut pengakuannya, jadi dia tuh udah pernah memegang UFO dan melakukan kontak secara telepati dengan alien. Dan dalam kontak telepatinya tersebut, dia tuh mengaku menerima informasi 16 halaman berupa kode-kode binary. Dan si Penniston ini tuh mengaku dia tuh udah menyimpan rapat-rapat kode tersebut gitu. Dan akhirnya tuh baru dibuka ke publik. Dan nomor-nomor binary yang diceritakan Penniston ini tuh kalau diterjemahkan ke dalam abjad gitu ya, atau ke dalam bahasa, itu merupakan titik sebuah koordinat yang tidak lain adalah pulau lokasi Hy-Brasil gitu. Jadi ada itu dari tahun berapa dia di ini ada nggak dikasih tahu alien? 1980. Anjir, jauh juga gitu. Menarik. Dan ini ada lanjutannya lagi. Jadi nggak cuma pulau Hy-Brasil doang. Jadi kan itu kan 16 halaman. Jadi titik koordinat apa? Ada area 51. Oh enggak, adanya piramida Giza dan juga Nazca Lines, apa tuh? NAZCA Lines. Nazca Lines. Jadi gitu, Bro. Gila piramida, Bro. Tapi pada tahun segitu udah ada kan titik koordinat kan? Udah lah. Ya berarti siapa tahu nyari di Penniston. Ya bisa juga sih. Diterjemahin ke kode biner. Iya. Tapi aneh juga ya. Otaknya boleh juga ya. Otaknya boleh juga. Cari sensasinya. Ya, ntar coba kita bahas jadi konspirasi si Jim Penniston ini nih. Jim Penniston. Hutannya tuh catat. Iya. Oke. Ya berarti ya. Nah, teorinya itu ya. Teorinya si alien. Jadi pangkalan alien kenapa dia bisa maju sekali di pulau tersebut? Tapi gue tadi lupa orang-orang yang pelayar yang nemuin situ ketemu sama warga lokalnya berarti ya? Iya, sempet tetap kayak manusia apa enggak ada? Manusia, cuma peradabannya aja. Kayak persis Saranjana lah, bener? Iya. Kayak kan di Saranjana yang film tuh kan emang kota-kotanya kan maju, cuma ya orang manusia bener. Cuma ini sih nggak dijelasin ya kan kalau di Saranjana. Hologramnya aja. Kayak di film cok. Enggak sih, nggak ada. Cuma nggak dijelasin, penasaran juga sih apakah orang-orangnya kan kalau Saranjana cinta damai ya. Oh iya. Yes. Katanya kan nggak suka kekerasan gitu kan. Biasanya kalau yang maju gitu Fit. Oh iya udah nggak. Iya. Karena udah makmur ya. Kan tadi kan dibilang udah makmur gitu. Betul. Mantep. Oke lah, berarti itu tema lu tadi ya. Tadi si Saranjana Irlandia. Kan ya, Saranjana Irlandia itu clickbaitis. Sumpah aja. Clickbait aja nemu judul aja langsung. Saranjana Irlandia. Nah, ini kalau tadi balik sedikit ke yang ini ya, ketidaksengajaan. Sebenarnya gue jadi menarik sih. Gue baru
notice juga ya. Gue soalnya beberapa kali kalau yang tadi gue bilang kalau gue gabut, karena gue suka mikir gitu, kok orang bisa tahu yang bercocok tanam gimana gitu, makanan yang ketidaksengajan. Berarti kan juga ada banyak korban jiwa yang terjadi ya gitu. Dalam metik apa buah nih bisa dimakan gak ya gitu. Iya, racun jamur, apalagi jamur. Iya. Gue gitu. sering mikirnya tuh Jepang sih. Kenapa? Makanannya kan aneh-aneh semua ya. Gue penasaran sih orang-orang yang meninggal berapa banyak ketika nyobain misalkan hewan laut apa nih, gue makan mentah. Pasti ada yang bahaya tuh kayak apa, ikan kembung. Sama ini sih yang paling susah menurut gue adalah medisnya, Is. Ketika luka kasih apa gitu. Itu kan juga itu paling coba-coba. Iya, berapa banyak korban jiwa yang terjadi di sana kan. Nah, akhirnya gue nemu nih 10 makanan diciptakan secara tidak sengaja. Nih, yang pertama ada kue coklat cookies yang keping-keping gitu loh, yang kayak bulat-bulat gitu, cookies gitu. Jadi ini ditemuin ternyata baru tahun 1930, Vet. Jadi penemuan ini ketika Ruth memutuskan untuk menyiapkan sejumlah kue coklat butter drop dough. Namun setelah menyadari bahwa kepingan coklatnya habis, jadi dia yaudah deh gue pakai pecahan coklat Nestle, dipotek-potek, dimasuk di ini, diadonin. Itu enak gitu loh. Iya. Terus ada keripik kentang. Keripik kentang ditemukan dari Chef George pada tahun 1853. Ceritanya si chef ini menemukan keripik kentang secara tidak sengaja ketika seorang pelanggan di restonya gitu ya mengeluh bahwa kentang gorengnya tidak cukup encer bahkan setelah diiris tipis berulang kali. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk mengiris kentang setipis mungkin, menggorengnya lalu menambahkan garam ke dalamnya dan mengirimnya ke pelanggan. Pelanggan menyukainya dan kami menemukan keripik kentang pertama kami gitu. Terus ada es loli populer di kalangan anak-anak nih. Jadi itu ditemuin pada tahun 1904. Jadi suatu hari di musim panas, person meninggalkan campuran soda dan air dengan tongkat di dalamnya. Dan kemudian dia lupa sama yang dia taruh itu dan mengakibatkan dia pas dia balik-balik jadilah es loli. Gitu. Anjing aneh-aneh juga ya. Ini bir juga nih. Bir itu banyak dikonsumsi, konon ditemukan oleh penduduk Mesopotamia Mesopotamia sekitar 10.000 tahun lalu. Penemuan ini terjadi ketika mereka mencoba menyimpan biji-bijian untuk roti mereka, namun karena kelembapan di ruangan penyimpanan menyebabkan fermentasi biji-bijian. Beberapa orang Mesopotamia ini cukup berani untuk mencicipi minuman tersebut dan bir pun ditemukan. Anjay. Yoi. Bener berarti dari hal yang kayak cobain deh. Kan wine juga gitu kan. Orang anggur basi, orang lupa. Taunya enak. Nih Coca-Cola tuh John ini seorang apoteker Amerika menemukan Coca-Cola pada tahun 1886 di Atlanta. Jadi dia tuh selama pertempuran Columbus dia terluka dan membuat kecanduan morfin. Untuk menyembuhkan kecanduannya, dia tuh bereksperimen dengan obat penghilang rasa sakit yang dapat menjadi alternatif bebas obat untuk kecanduan. Akhirnya setelah beberapa percobaan dia menciptakan sirup dari daun koka dan anggur koka. Dia menamai sirup tersebut koka anggur. Tetapi pada tahun 1886 karena pelanggaran alkohol versi anggur non alkohol diperkenalkan dan diberi nama Coca-Cola. Lumayan aneh sih, ini enggak ini. Dah kurang lebih itu sih, Bro. Tapi cukup menarik ketidaksengajaan yang terjadi sih. Iya makanya kayak di Sapiens dibahasnya kayak ketidaksengajaan itu. Itu tadi yang gue bilang apa, padi jatuh. Itu tidak sengaja pas balik tiba-tiba udah tumbuh berarti. Terus mereka akhirnya jadi menanam padi deh. Masih jadiin makanan pokok. Yang nemuin pulau-pulau juga berarti nggak sengaja berarti ya? Iya, kayak Columbusnya tolol kan. Iya sih. Amerika dikira India. Oh iya. Berarti dari situ kita dapat pelajaran, Fet. Gak ada masalah buat kesalahan, Bro. Kan disebut kesalahan ya gak sih? Orang zaman dulu aja buat kesalahan. Jadi gak apa-apa, Bro. Emang semua dari situ. Cuma gue gak tahu apa di era sekarang kita masih bisa menemukan sesuatu hal ya. Kayak harusnya selalu ada gak sih? Kalau gue baca sih udah semakin tipis sih, Bim. Iya. Jadi katanya cuma bisa inovasi aja. Gak bisa invent sesuatu. Bukan gak bisa. Bisa. Tapi kemungkinannya udah tipis karena semuanya udah ada. Paling-paling cuma inovasi. Gitu. Ya kalau zaman dulu kan kayak teh jatuh dicelupin air itu kan satu elemen misalkan ya. Kalau sekarang kayaknya udah harus menggabungkan gitu ya, jadi teh susu gitu ya.
Iya. Oh makanya banyak es krim goreng orang. Iya. Indomie susu kental manis ya. Itu nggak jelas banget. Goblok aja. Ada cuy di mana ya, Thailand nih kalau nggak salah ya. Lah es krim Indomie aja juga ada, Fet. Es krim Indomie ya, jangan-jangan ya. Ada es krim Indomie anjir. Gak jelas anjir. Es krim Indomie gimana coba? Lah lu jangan meremehkan. Kalau lu coba ternyata enak. Ya tapi itu dua makanan yang berbeda. Satu, makanan panas dan makanan dingin. Dua, makanan asin dan makanan manis. Udah beda, Bim. Tekstur juga udah beda. Tapi kentang dan es krim bekerja. Kentang dan es krim ya? Iya juga ya. Tapi kita nggak tahu bro, emang harus dicoba dulu. Iya. Baru mind blowing aja. Lu jangan kayak gitu lu, Fet. Kentang es krim sih aneh juga sih menurut gue. Indomie es krim tuh udah. Salt es krim. Salt apa? Tapi kan rasa. Oh, iya, rasa. Tapi kalau Indomie es krim sih udah aneh sih. Indomie es krim tuh udah aneh. Soalnya Indomie kuah lagi. Bikin tol. Tapi kan ada anjir. Ramen es krim. Ada. Udah. Kan dulu waktu itu sempat kayak viral gitu. Di Indonesia apa di mana? Di Indonesia pernah. Tapi di Jepang juga. Kayaknya awalnya sih dari Jepang terus orang Indonesia ngikutin. Beli ramen, terus beli es krim di tempat lain dicelupin. Oh my god. Enak gue kadang-kadang kalau ngeliat yang. Tapi kan karena es krim base-nya susu jadinya creamy. Maksudnya dia jadi mengubah apa sih namanya tekstur kuahnya, Fet. Rasanya nggak terlalu. Oh iya. Oke. Berarti mungkin pelajarannya Indomie rebus lebih cocok sama es krim daripada Indomie goreng. Tapi jadi manis loh, ntar loh. Manis. Enggak dah kayaknya. Coba dulu. Enggak ya. Kita nggak usah jadi penemu lah. Ini Fet inovasi aja udah, Fet. Indomie es krim bro. Indomie es krim jadi creamy. Oke lah guys, paling itu aja ya. Ini giveaway gimana ini? Konten Paris. Konten Paris di Instagram aja ntar dah. Kita buat kasih pertanyaan dah. Kasih pertanyaan. Follow dulu Instagram kita. Iya. Follow. Kita kalau ini nggak nyampe 5.000 views nggak jadi giveaway. Enggak lah, pokoknya tetap ada giveaway. Nanti ikutin aja terus deh di sosial media, kita tagih kita pokoknya. Ya semoga sebelum konten ini kita udah ntar berarti sesudah konten ini berarti ya. Sesudah konten ini baru kita adain giveaway-nya. Oke. Segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa like, komen ya. Pokoknya komen dan nonton 5 menit minimal. Kalau bisa sampai akhir. Segitu dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam guys. Star.